Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat tim reviewer pendanaan riset Mora di Fund, lembaga pengelola dana pendidikan LPDP yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan menyampaikan proposal riset yang kami ajukan dalam pendanaan riset kali ini. Tim riset terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Prof. Muslimin MAG, saya sendiri sebagai peneliti utama dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang kedua, Dr. Khalifah Muhammad Ali, Sarjana Kehutanan MSI dari IPB University. Ketiga, Dr. Andi Takdir Malongi, MPD, MPhil dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 4, Sirajuddin SME dari Universitas Negeri Alauddin Makassar. 5, Andi Satir Sofyan SEME dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Proposal yang kami ajukan ke Mora adalah berjudul Wakaf Hijau sebagai Arsitek Ekologi dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Wajo. Kami mengambil tema ini karena Wajo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wakaf dan memiliki tradisi pesantren yang kuat di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, untuk memperjelas proposal riset ini, kami serahkan kepada anggota tim riset untuk menyampaikan, yakni Andi Satir Sofyan SME, untuk menyampaikan secara lengkap proposal penelitian ini. Silakan. Ya. Terima kasih banyak kepada Ketua Tim, Profesor Muslimin MAG, memberikan saya kesediaan waktu untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana masalah dan urgensi penelitian yang akan kami angkat. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa wakaf di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam aset wakaf. Di samping itu terjadi banyak permasalahan bahwa secara administratif dan juga pengelolaan wakaf dalam aset tanah produktif itu masih minim dalam kategori pengelolaan. Untuk itu kita juga mengalami masalah lain yang bersifat sistemik, terutama dalam konsep tantangan lingkungan, ya, di mana lingkungan itu sendiri sekarang mengalami deforestasi, polusi, sehingga wakaf tanah ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada umat, terutama dalam masalah lingkungan. Untuk itu kami mengusulkan konsep wakaf hijau sebagai arsitektur ekologi, yang dimana wakaf hijau ini adalah pemanfaatan aset wakaf untuk konservasi lingkungan berdasarkan prinsip ekologi. Biasanya dalam Islam itu disebut dengan PKBA. Nah, fokus dan deskripsi riset kami itu, fokus kami berada di Kabupaten Wajo, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Tim, bahwasanya Kabupaten Wajo merupakan ikon dari kota wakaf, dan juga kelengkapan dari wakaf itu sendiri ada di Kabupaten Wajo, dari wakaf hutan, terus pesantren, yang dimana pesantren Asadiyah sendiri itu merupakan pesantren yang pertama di Sulawesi Selatan. Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa banyak juga masyarakat mewakafkan tanahnya, secara menanamkannya dengan tanaman yang produktif, sehingga kita menghimpun dari sekian banyak kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan juga di Indonesia bahwa Kabupaten Wajo sangat ideal untuk meneliti terkait wakaf hijau. Nah, berdasarkan fokus tersebut, kami merancang 3 tahapan. Yang pertama, strategi pengembangan dari wakaf itu sendiri. Terus kami melanjutkan kepada literasi dan partisipasi, serta bagaimana potensi dari carbon trading.
Maka dari hasil elaborasi yang saya sampaikan, kami memberikan novelty, kebaruan berdasarkan dari pendekatan multidisiplin metode yang terintegrasi melalui beberapa metode yang kami rancang. Dan kedua, adanya pengukuran literasi pro-environmental yang dimana ini tidak pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya terkait wakaf yang berbasis pro lingkungan. Nah, jadi dengan adanya pengukuran tersebut kita bisa mengukur bagaimana tingkat literasi wakaf hijau yang ada di Kabupaten Wajo, terutama menjadi kabupaten wakaf bagus untuk dijadikan model. Dan terakhir, sebagai kebaruan riset yang ingin kami sampaikan, bahwa pemetaan carbon trading ini masih sangat minim diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, di mana pemetaan karbon ini menjadi isu utama dalam pemanfaatan data riset yang sangat dibutuhkan ya oleh beberapa peneliti. Karena yang pertama, carbon trading menjadi trending topik dalam riset-riset yang ada di berbagai riset yang berreputasi Scopus. Selanjutnya, untuk dalam setiap tahapan, di tahapan pertama kami melakukan yang namanya strategi pengembangan, yang dimana pengembangan itu model ekologi dengan menghimpun data melalui kantor urusan agama, terus Badan Wakaf Indonesia yang ada di Kabupaten Wajo, serta pesantren. Jadi kita ingin melihat bagaimana kolaborasi dari ketiga institusi tersebut. Selanjutnya kami juga akan menghitung secara faktual terkait dengan literasi wakaf hijau, yang kami menggunakan teori plan of behavior dan juga teori normatif, yang dimana ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, metode yang kami gunakan, jadi kami melakukan mix method. Yang pertama, qualitative analysis menggunakan analytical process network yang dielaborasi dengan SWOT analysis, dan rencananya kami juga akan menggunakan fishbone supaya memetakannya lebih mendalam. Nah, selanjutnya kami menggunakan quantitative analysis dengan menggunakan partially square structural equation model menjadi basis pengukuran, di mana nanti kami membuatnya menjadi sebuah indeks pengukuran literasi dengan rumus-rumus yang kami cantumkan dalam proposal. Dan terakhir, kami menggunakan data melalui citra satelit yang dengan memakai machine learning dengan memakai algoritma deep learning ya, beserta valuasi ekonominya. Ya, harapannya ke depan dengan penelitian kami sampai pada riset pengembangan di TKT 7, sehingga luaran yang kami berikan adalah artikel berreputasi Scopus dan juga policy brief ya. Itu dari saya. Selanjutnya kami akan memberikan waktu untuk mempresentasikan oleh saudara Takdir. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati dalam hal ini adalah reviewer, ketua tim, dan anggota tim. Sebagai simpulan dari seluruh presentasi ini, pada intinya riset ini ingin menekankan 4 hal. Yang pertama adalah upaya untuk menjawab 2 krisis sekaligus, yakni krisis lingkungan dan krisis ekonomi yang terjadi dengan pendekatan ekoteologi.